Oke. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu tadi saya sudah sampaikan grup coaching ini sudah mulai, ya, sudah mulai eh, pembimbingannya sejak hari ini, ya. Jadi, karena waktu untuk tatap muka kita itu terbatas, saya minta dibuatkan grup coaching, ya. Ada yang menginisiasi untuk membuat grup coachingnya. Ya, jadi di Sudah ada WA Ibu. saja, sudah ya. Nah, ini nomor Ya Bu, WA sudah ada. saya. Nanti saya Ya, kasih masuk. Ya Bu. oke. Ya, jadi tolong nanti dimasukkan semua teman-temannya. Nanti kalau sudah ada semua, baru saya akan sharing ya. Bahan Sudah tayangnya akan ada saya Ibu. share di situ juga. Saya Oh, oke, bikin. oke. Ya, baik. Silakan nanti di So, kosan. invite lagi teman-teman yang lain. Termasuk yang bapak-bapak ini ya, yang belum bergabung dengan kita. Ini ada 2 orang kayaknya bapak-bapak. Oke ya. Nah, Sudah apa ada yang Ibu mau kita grup, cuma ya? Hah? Kenapa Bu? Iya. Grupnya grup coachingnya khusus untuk kita 10 orang ini. Jangan ada orang lain. ya Bu, sudah ada Bu, sudah ada Ibu. Ya. Oke. Nanti dikasih masuk saya ya. Oke. Nah, untuk hari ini saya memperkenalkan dulu seperti apa rancangan aksi perubahan itu ya. Nah, supaya nanti hari ini Ibu-ibu juga sudah bisa mencicil ya penulisan dari rancangannya tersebut. Nah, gitu saya percepat saja ini. Gini ya. Jadi proyek aksi perubahan itu wajib sifatnya ya untuk Bapak Ibu. Jadi selama kurang lebih 4 bulan kita pelatihan, waktu terbanyak yang ibu-ibu nanti ini habiskan itu adanya di penyusunan sekaligus pelaksanaan aksi perubahannya. Ya, jadi itu yang paling banyak waktunya. Jadi makanya eh, untuk melaksanakan hal tersebut, ya ibu-ibu perlu didampingi, ya baik oleh coach maupun oleh mentor. Nah, jadi akhirnya berarti hari ini mulai ya, mulai hari ini sudah ibu ini sudah didampingi oleh saya untuk menyusun rancangan dari aksi perubahannya sampai kepada nanti pelaksanaannya. Ya, itu ya. Nah, nah, di dalam menyusun rancangan aksi perubahannya ini, ibu-ibu ini perlu berangkat dari permasalahan yang ada ya, permasalahan yang ada di lingkup kerjanya. Sehingga ini sangat dibutuhkan ya waktu dan kemampuannya ibu-ibu ini untuk eh, melihat ya, melihat secara tepat ini permasalahan yang perlu diselesaikan. Jadi ada yang cuma sekedar permasalahan, misalnya ya, terlalu umum permasalahannya. Nah, tapi ada juga yang sebenarnya permasalahan itu sudah permasalahan menahun, ya, tetapi tidak pernah diselesaikan betul gitu, sehingga akhirnya berulang-ulang terus ada, gitu ya. Nah, itu yang perlu segera diselesaikan saat ini melalui aksi perubahannya. Seperti itu. Nah, untuk melaksanakan hal itu, ibu-ibu ini tidak sendirian juga ya, di kantornya itu tidak sendirian. Nanti itu ada yang namanya tim efektif, ya, atau tim kerja, di mana nanti ibu-ibu ini membentuk timnya sendiri, ya, di kantornya itu untuk membantu pelaksanaan aksi perubahannya ini, gitu ya. Bagi yang pejabat struktural mungkin tidak susah ya untuk membentuk timnya ini karena ada stafnya, ya. Yang agak susah ini yang fungsional ini. Ya, Ibu Andi Tentu dan Ibu Andi Apriani ini karena fungsional. Fungsional itu tidak punya staf kan? Ya, jadi sama seperti saya, Bu, nggak punya staff Ada seperti Ibu, itu. ada. Kita ada. Iya Bu, tetap berjalan Oh, seperti biasa. Iya Bu. oh, gitu. Ini Ya, kan ya. Jadi namanya Mas, cuma namanya ya. yang berganti. Ya, Hmm. Jadi Ibu tetap tetap ada tanggung jawab. tugas tambahannya ya.
tetap Iya, Bu. ada tugas tambahannya. Iya, Bu. Tetap Ya, oke. struktur organisasi tetap. Nah, ya, Ya. oke. Jadi fungsionalnya itu jabatannya, ya, tetapi secara sehari-hari tanggung jawabnya tetap ada ya. Tetap sama itu. Secara, Nama ya, jangan oke, berubah. baik. Oke, baik. Jadi nanti berarti manfaatkan di situ ya, staf yang ada di lingkup kerjanya itu untuk Siap, dijadikan Ibu. sebagai tim, ya, sebagai tim. Ya. Dan mulai besok, Bapak Ibu boleh mengikut sertakan anggota timnya, ya, untuk ikut di kelas kita, supaya mereka tahu juga. Karena nanti kan mereka yang akan bantu Bapak Ibu ya, semuanya baik nanti dalam menyusun rancangan aksi perubahannya sampai kepada nanti pelaksanaannya. Jadi biar mereka paham juga, mereka sudah boleh ikut di Zoom ini. Ya, mulai besok. Oke ya. Hmm. Nah, itu sifatnya. Nah, di dalam proses pelaksanaan aksi perubahannya, nanti kita tidak hanya melihat dari permasalahan yang diangkat dan inovasinya, tapi bagaimana cara Bapak Ibu memimpin, ya, mengelola timnya dan juga stakeholdernya tersebut. Itu yang kita mau lihat juga. Ya, jadi makanya kenapa tadi saya sampaikan dari sekarang sudah bisa ibu-ibu ini membentuk tim kerjanya dan besok sudah boleh diajak ya mereka untuk ikut serta di sini. Gitu ya. Nah, itu. Jadi kompetensi yang mau dibangun bukan cuma soal eh, kemampuan analisis, ya, problem solvingnya, bukan cuma itu, tapi juga bagaimana mampu eh, mengelola timnya dan juga mengelola stakeholdernya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini di bagian bawah, di gambar ini ya, di bagian bawah. Jadi, tadi saya sudah tanya permasalahan. Ya, karena kita mulainya dari situ, permasalahan pelayanan publik. Ya, jadi untuk bisa melaksanakan aksi perubahan ini, Bapak Ibu mulainya dulu dari situ ya, dari permasalahan apa sih yang ada selama ini dalam melaksanakan pelayanan di tempat kerjanya atau di bidangnya tersebut. Lakukan diagnosa permasalahan ya, lakukan diagnosa permasalahan. Diagnosa ini maksudnya adalah tidak hanya melihat permasalahan secara umum ya, ya kayak dokter kalau diagnosa itu dia melihat sampai kepada eh, apa gejalanya ya, apa dampaknya, apa penyebabnya, itu maksudnya diagnosa. Gitu ya. Jadi kalau tadi saya bertanya, ya itu contoh saja. Ya, karena waktu yang terbatas saja. Tapi nanti Bapak Ibu lanjutkan dengan apa melakukan diagnosa tadi. Ya, cari apa sebenarnya penyebab dari permasalahan tersebut. Ya, penyebabnya mungkin banyak ya. Ya, jadi dibuatkan listnya untuk penyebab-penyebab permasalahan tersebut. Dampaknya apa? Ya, dari masalah ini dampaknya apa? Dari masalah ini dampaknya apa gitu. Jadi dilihat semua seperti itu. Nanti tinggal eh, dipilih ya, dipilih yang mana yang bisa diselesaikan sesuai dengan kewenangannya eh, Bapak Ibu semuanya. Nah, maka kalau sudah dapatkan ya permasalahan tersebut, maka carikan solusinya. Ya, carikan solusinya karena yang dilihat di sini kan adalah kemampuan problem solvingnya ibu-ibu juga ya. Jadi perlu mencari problem solving atau penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, karena kita ini berada di dalam pelatihan kepemimpinan, maka penyelesaian masalahnya tidak sekedar menjawab permasalahan yang ada, tapi harus bisa dilakukan dengan cara-cara yang inovatif. Gitu ya, nanti saya akan beritahu kriteria inovasinya seperti apa. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi akan ada nanti inovasi yang Bapak Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah yang dipilih tadi. Gitu ya. Nah, selama melakukan inovasi itu, maka Bapak Ibu menjalankan fungsi utamanya ini, yaitu tadi pengendalian. Ya, pengendalian. Kan Bapak Ibu ini levelnya pengawas ya, disetarakan dengan pengawas. Jadi, Bapak Ibu selama melakukan inovasi itu
harus juga bisa dilihat bagaimana melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatannya. Nah, itu ya yang mau kita capai. Nah, selama proses tadi ini, yang bagian bawah tadi ini ya, nah Bapak Ibu akan didampingi dengan coachnya, didampingi dengan mentornya, mungkin nanti akan ada tambahan-tambahan referensi ya, baik dari saya ataupun mungkin dari mentornya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak sendiri, ya tidak sendiri. Plus ditambah dengan timnya. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, hari ini Bapak Ibu sudah boleh membentuk timnya dan besok sudah boleh diikutkan ya di dalam eh, kelas kita besok supaya mereka juga bisa mendengarkan. Gitu ya. Nah, untuk gambaran umumnya. Nah, untuk aksi perubahan ini sendiri saya sudah sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya, paling lama waktunya. Ya, eh, da- dari 4 bulan nanti pelatihan kita, Bapak Ibu, ini makan waktu kurang lebih hampir 3 bulan, gitu ya. Dan eh, pelaksanaan aksi perubahannya itu sebenarnya menerapkan semua mata pelatihan yang sudah pernah dipelajari sebelumnya, baik yang ada di agenda 1, agenda 2 maupun agenda 3. Seperti itu. Jadi jangan dilupa ya materinya yang sudah pernah dipelajari sebelumnya karena nanti mau dimasukkan ke dalam pelaksanaan aksi perubahannya ini. Gitu ya, itu yang kita harapkan. Nah, eh, selain aksi perubahan, Bapak Ibu sebenarnya ada juga materi lain ya dalam agenda ini yaitu studi lapangan. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada studi lapangan juga ya. Nah, studi lapangan itu tempatnya Bapak Ibu nanti belajar ya, bukan cuma untuk menyelesaikan tugas-tugas di pelatihannya ya, tapi di studi lapangan itu nanti Bapak Ibu juga bisa dapatkan bahan ya, bahan untuk melaksanakan aksi perubahannya. Ya, jadi nanti kalau sudah sampai kepada studi lapangan, kalau kemarin kayaknya sudah ada konsepsi ya, konsepsi studi lapangannya sudah ada ceramah yang didapatkan dari narasumber lokus studi lapangannya. Nah, itu kalau Bapak Ibu simak baik-baik, itu bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu ya untuk diterapkan di aksi perubahannya. Bukan substansinya ya, bukan substansi secara spesifik ya, tetapi idenya saja ya, idenya atau inspirasinya saja bisa dimasukkan ke dalam aksi perubahan. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk aksi perubahan tahun ini itu ada sedikit perubahan. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman kemarin ikut PKP, ya perubahannya ada sedikit ya di situ. Di mana kalau tahun lalu kita itu menyusun aksi perubahan eh, itu dikaitkan dengan RB berdampak, kalau sekarang dengan Astacita. Ya, jadi kita kaitkan sekarang dengan Astacitanya. Nah, untuk Astacita, saya kira Bapak Ibu sudah cukup familiar ya. Astacita tersebut, ini dia. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah menetapkan permasalahan yang mau diselesaikan di organisasinya, nanti harus dikaitkan berkontribusinya di Astacita nomor berapa. Nah, ini dia ya, 8 Astacita tadi. Contoh ya, misalnya eh, eh, tadi Ibu tadi mempermasalahkan mengenai pelayanan administrasi ya, pelayanan administrasi di distrik ya, administrasi kependudukan misalnya ya. Nah, itu harus bisa dikaitkan dengan aset cita. Kira-kira dia berkaitan dengan aset cita nomor berapa? Ya, kalau yang kita angkat adalah permasalahan yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Ya, dia berkaitan dengan Asasita nomor 7 misalnya ya. Ya, karena di situ berbicara mengenai reformasi birokrasi, tata kelola ya, tata kelola pemerintahan. Seperti itu. Jadi nanti tidak ada eh, permasalahan dalam aksi perubahan ini ataupun gagasan dalam aksi perubahan ini yang tidak ada kaitannya dengan asasita. Nah, boleh, harus ada.
gitu ya, minimal salah satunya. Ya, kenapa? Karena kita mau berkontribusi nih ya kepada program prioritas nasional. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang saya mau ingatkan kembali. Nah, cita ini nanti masuk ya di dalam rancangan aksi perubahan. Nah, sekarang saya mau masuk ke bagian yang paling penting dari materi ini, yaitu rancangan aksi perubahannya itu sendiri. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu untuk level jabatan pengawas, ya nama produk aktualisasinya itu kita sebutnya aksi perubahan kualitas pelayanan publik. Ya, kita sebutnya seperti itu ya. Jadi ini semacam seperti proyek memang ya, seperti sebuah proyek yang dimana Bapak Ibu nanti melakukan perbaikan. Ya, makanya dari tadi saya pertanyakan ya, apa masalah, keluhan, kendala dalam eh, proses kerja ya di bidangnya tersebut. Karena memang tujuannya adalah untuk memperbaiki, gitu ya. Jadi kita tidak hanya bikin aksi perubahan yang sekedar melaksanakan tugas sehari-hari, enggak. Tapi kita melakukan perbaikan di dalamnya. Sehingga nanti di setelah 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, kita sudah bisa melihat perubahannya. Perbedaan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya aksi perubahan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kuncinya di sini, perbaikan pelayanan publik. Oke. Nah, lanjut. Seperti apa eh, sistematika rancangannya? Ya, ini dia sistematika rancangan untuk aksi perubahan di PKP. Ya, ini ada 8 poin ya Bapak Ibu, A sampai G. Ini semua harus masuk ke dalam rancangan eh, aksi perubahan. Jadi ini harus ada. Bapak Bapak Ibu sudah ada modul, sudah dapat modulnya? Modul dari aksi perubahan ini? Sudah ya? Ya, jadi mudah-mudahan sudah pernah dibaca-baca. Nanti saya kirim ulang juga di grup coaching kita. Intinya adalah nanti Bapak Ibu menyusun rancangan aksi perubahan dengan sistematika seperti ini. Ya, ada latar belakang, tujuan aksi perubahan, manfaat, ruang lingkup, profil organisasi, strategi penyelesaian masalah, sama pemetaan sikap perilaku. Nah, ini semua baru masuk dalam rancangan. Kita menyebutnya proposal ya. Jadi ini baru rancangannya. Nah, tetapi ini perlu disiapkan oleh Bapak Ibu semuanya mulai hari ini. Ya, mulai hari ini karena untuk rancangan ini sudah harus nanti kita seminarkan di tanggal 13 Oktober. Jadi tidak sampai 1 bulan lagi sebenarnya ya. Ya, tidak sampai 1 bulan ke depan Bapak Ibu ini sudah harus akan seminarkan. Jadi harus memaparkan dalam seminar rancangan ini nantinya. Nah, oleh karena kita mulai mencicil ya eh, tugas ini karena waktu kita juga untuk tatap muka sangat sedikit ya, cuma 2 hari. Kemudian nanti bulan depan lagi baru ada, itu pun sudah persiapan di seminarnya. Jadi hari ini sudah harus ada ya, dicicil-cicil gitu ya untuk rancangannya. Nah, saya mau menjelaskan ke Bapak Ibu semuanya mengenai cara mengisi dari rancangan ini. Maaf, Ibu, suaranya tidak masuk. Lagi di mute. Oke. Ya. Ya, jadi untuk rancangan ini
Ya, ada ya cara untuk menuliskannya. Saya akan jelaskan, minimal nanti saya akan jelaskan bila dari waktunya saya jelaskan mulai sampai di ruang lingkup. Ya, minimal sampai di situ. Eh, Kalau kita ada waktu saya akan jelaskan sampai G, ya sampai G-nya itu. Tetapi paling tidak sampai D ini, sampai poin D. Karena hari ini Bapak Ibu sudah mulai harus coba mencicil ya untuk menyusun eh, rancangannya dengan cara penulisan seperti ini. Saya mulai dulu ya. Ya, Bu. Untuk latar belakang. Ya, jadi tadi poin pertama ada latar belakang ya. Latar belakang itu kalau dalam penulisan ilmiah isinya selalu adalah menjawab pertanyaan kenapa itu penting. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah punya permasalahan, di sini harus dijelaskan apa permasalahan yang Bapak Ibu lihat, gitu ya. Kenapa atau eh, apa yang menyebabkan ya permasalahan itu terjadi, kemudian harusnya seperti apa. Ya, harusnya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk hal eh, kenapa itu penting ya, maka Bapak Ibu itu harus menyertakan dengan data atau fakta yang valid. Jadi tidak hanya sekedar bicara saja ya. Ya, misalnya tadi yang saya ingat tadi apa ya? Eh, Layanan administrasi kependudukan ya yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Ya, jadi tidak hanya cuman ngomongin itu saja, tetapi bisa didahului dulu dengan eh, memperkenalkan dulu ya sebenarnya itu kelurahan atau distrik itu eh, apa saja sih sebenarnya eh, tugasnya, misalnya ya apa saja tugasnya atau kegiatan sehari-harinya di sana. Ya, misal seperti tadi yang dijelaskan ya bahwa melakukan pelayanan langsung ke masyarakat, khususnya pelayanan administrasi kependudukan seperti apa gitu ya. Nah, baru setelah itu disebutkan, nah, dalam melaksanakan pelayanan itu masih ada kendala atau kelemahan seperti apa. Nah, jelaskan ya, dijelaskan seperti itu. Jadi kita ada dasar. Ya, ada dasar. Nah, dasar yang paling kuat sebenarnya adalah kalau Bapak Ibu menyertakan seperti contoh tuh dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya apa gitu ya. Kemudian apa yang sudah dilakukan di dalam melaksanakan dasar hukum tersebut. Ya, apa saja. Kemudian apa yang belum ya? Apa yang belum artinya eh, dipertemukan antara kondisi yang seharusnya sesuai dengan kebijakan tersebut dengan kondisi yang saat ini ada. Gitu ya. Nah, inilah yang harus disertakan dengan data-data atau faktanya. Gitu ya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu masuk kepada usulan ya, usulan penyelesaian masalahnya. Tidak perlu ada inovasi dulu di sini. Cukup hanya menyatakan apa apa yang harus dilakukan sebenarnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, gitu ya untuk di latar belakang. Jadi latar belakang itu cukup panjang jadinya Bapak Ibu. Mungkin sekitar 2 halaman ya untuk latar belakang itu kurang lebih eh, 2 halaman. Nah, saya menyatakan satu contoh di sini ya, satu contoh. Ini adalah em, contoh proyek aksi perubahan yang dilakukan di kantor imigrasi di Bandara Juanda, gitu ya. Jadi dia ini be- penempatannya di orang-orang imigrasi ya dari Kementerian Hukum dan HAM, tapi penempatannya di bandara. Nah, selama melaksanakan tugasnya dia tuh perhatikan, ya banyak sekali ini penumpang gitu ya. Jadi dia bikin data ini, data yang dia sajikan ini Bapak Ibu. Data penumpang nih, penumpang internasional yang datang dan pergi sekian nih setiap harinya. Ya, dari situ baru dia nyatakan data dulu ya. Ini kan banyak ternyata dari data itu dia perlihatkan banyak sekali lalu lintasnya. Nah, dari situ baru dia munculkan ada keluhan. Ya, susah untuk mengawasi ini karena saking banyaknya penumpangnya dan cepat gitu. Mereka datang perginya itu cepat. Nah, jadi susah untuk diawasi dengan jumlah petugas yang terbatas itu. Susah untuk
awasi. Jadi dia maunya ada metode yang membuat pengawasan penumpang itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi cepat, tapi semuanya dapat, bisa diawasi gitu. Nah itu dia, gitu ya. Jadi dia pengen begitu ada tempat di mana kita bisa mengawasi, terpusat gitu, bisa diawasi semua. Usulannya begitu aja. Jadi simple. Ya, dari permasalahan tadi dia tidak bisa mengawasi secara keseluruhan banyaknya penumpang tersebut. Gitu ya. Nah, jadi sudah ada usulannya tadi bahwa harusnya ada tempat, ya, harusnya ada tempat yang mudahkan untuk mengawasi penumpang walaupun sebanyak apapun penumpang tersebut. Sudah ada usulannya, tapi dia tidak menyebutkan inovasinya. Nggak perlu. Yang penting ada usulan solusinya dulu, ya, untuk menjawab permasalahan yang tadi dia sampaikan. Nah, seperti itu, ya. Contoh latar belakang. Jadi, sertakanlah dengan data, gitu ya. Di pelayanan administrasi kependudukan, berapa sih sebenarnya warganya yang dilayani? Kemudian setiap harinya rata-rata itu berapa pelayanan yang dilakukan? Rata-rata pelayanan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, itu data semua, ya. Nah, data semua itu. Ini di bagian perizinan, ya. Biasanya eh, rata-rata itu berapa perizinan eh, yang bisa dilayani, misalnya per bulan atau per hari. Ya, itu data semua. Jenis perizinannya apa? Itu data semua. Gitu ya. Investor, ya harus ada data. Gitu ya. Investornya kalau bisa malah 2 tahun belakangan gitu. Biar kita bisa lihat jumlah investor itu ada enggak peningkatannya. Gitu ya. Jadi ada data untuk memperlihatkan bahwa ini kerjaannya Bapak Ibu ini penting. Permasalahan yang mau diangkat ini penting. Gitu ya. Nah, kayak ingat tadi saya sampaikan, pada saat Bapak Ibu melaksanakan aksi perubahan ini, maka sebenarnya fokusnya adalah terjadi penguatan kapasitas jabatannya. Oke? Nah, itu ya. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua dari sistematikanya adalah tujuan. Ya, tujuan ya. Nah, tujuan. Nah, ini tujuan penting Bapak Ibu. Tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan dari aksi perubahannya atau tujuan dari penyelesaian permasalahannya tadi. Gitu ya. Nah, membuat tujuan di dalam aksi perubahan tidak sama kalau Bapak Ibu membuat tujuan di makalah-makalah. Mungkin Bapak Ibu biasa membuat makalah-makalah ya, atau misalnya Bapak Ibu bikin skripsi, bikin tesis misalnya ya. Nah, tidak sama penulisannya tujuannya itu dengan di aksi perubahan. Persamaannya adalah tujuan harus dibuat memenuhi kriteria SMART. Ya, persamaannya. Tetapi yang membedakannya adalah tujuan kita itu harus dibuat berdasarkan timeline. Ada waktu untuk mencapainya. Nah, tujuan dalam aksi perubahan itu dibagi menjadi menjadi 3 tahapan. Gitu ya. Nah, coba lihat di sebelah kanan ini. Ada namanya tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka panjang. Seperti itu. Jadi, makanya tadi saya sampaikan ya, Bapak Ibu, permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan itu tidak serta-merta semuanya harus selesai di dalam 2 bulan ini, selama pelatihan ini. Enggak harus semuanya selesai. Karena ada tahapan-tahapannya. Gitu ya. Jadi makanya dibagi capaiannya itu menjadi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Waktu paling lambat, ya, paling lama untuk menyelesaikan eh, tujuan dari aksi perubahannya itu adalah 2 tahun. Ya, jadi 2 tahun itu sudah kondisi ideal, bukan cuma selesai permasalahannya, tapi sudah muncul itu atau terlihat kondisi idealnya. Seperti itu ya. Nah, kalau tujuan jangka pendek itu cuma 2 bulan. Jadi kita harus bisa memperkirakan
apa yang bisa dicapai dalam 2 bulan ke depan. Nah, itu dijadikan sebagai tujuan jangka pendek. Kemudian untuk tujuan jangka menengahnya itu perkirakan ya dalam 6 bulan atau 1 tahun ke depan apa yang saya bisa capai lagi dari permasalahan yang saya angkat ini, gitu ya. Yang penting di tujuan itu harus memperlihatkan capaian atau hasil. Jadi ada perubahan yang bisa kita lihat di setiap tujuan-tujuan tersebut. Nah, jadi akan ada peningkatan-peningkatan capaian ya, mulai dari jangka pendek, meningkat lagi capaiannya di jangka menengah, terus meningkat lagi capaiannya di jangka panjang. Seperti itu. Nah, untuk mudahnya contohnya seperti ini. Saya masih ngambil contoh yang sama ya, biar Bapak Ibu tidak bingung. Jadi, clearance itu adalah nama aksi perubahan yang dilaksanakan oleh coach saya yang yang dari eh, kantor Kementerian Hukum dan HAM, tapi penempatan di imigrasi dan dia bekerjanya di Bandar Udara Juanda, gitu ya. Dan bagian pengawasan juga ya, di bagian pengawasan juga dianya. Nah, jadi tadi dia mempermasalahkan banyaknya penumpang internasional ya yang datang maupun singgah ya di tempatnya dengan jumlah petugas pengawas yang terbatas. Bayangkan ya kalau eh, penumpang internasional yang dari segala penjuru dunia itu datang baru tidak diawasi. Siapa tahu nanti dia menyelipkan narkoba misalnya ya. Itu kan bahaya dampaknya gitu. Kalau dia tidak bisa lihat. Itu kan yang dikhawatirkan sebenarnya. Jumlah petugasnya terbatas ini. Jadi takutnya ini pengawasannya tidak betul-betul melekat gitu. Bayangkan dampaknya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi makanya tadi usulannya harusnya ada tempat yang dimana dia bisa mengawasi secara menyeluruh, cepat. Jadi petugas katanya penumpang itu dia tidak akan merasa bahwa dia sedang diawasi karena dia tetap jalan. Ya tidak diperiksa begitu, berhenti dulu, diperiksa gini-gini, enggak. Dia tetap jalan gitu. Tapi sebelum dia meninggalkan itu atau keluar dari tempat itu sudah selesai pengawasannya. Ya itu yang dia inginkan gitu ya. Jadi akan ada tempat, ada metodenya supaya petugas bisa mengawasi semua penumpang tanpa mengambil waktu yang lama gitu dan mereka penumpangnya sendiri tidak menyadari. Nanti kalau misalnya ada yang dicurigai baru mereka dipanggil. Ya, baru mereka dipanggil, diajak gitu ya masuk ke ruangan untuk diperiksa lebih lanjut. Seperti itu. Jadi ini juga menjaga ya dari sisi pelayanan dia juga bisa menjaga gitu supaya penumpangnya tidak merasa nyaman gitu. Padahal mereka sedang diawasi. Itu yang dia ingin lakukan. Nah, jadi dia membagi capaiannya ini ke dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dia tahu bahwa proses ini pasti membutuhkan anggaran. Karena dia bilang tadi ada ruangan dengan alat yang bisa memonitor semuanya gitu. Gitu ya. Jadi dia bilang kayak war room gitu ya. Kayak war room. Dan dia bilang, enggak mungkin ini bisa diselesaikan langsung dalam 2 bulan. Karena alatnya itu perlu diadakan ya mahal gitu. Jadi harus ada perencanaan untuk tahun ke depan eh, untuk pengusulannya. Nah, jadi di jangka pendek dia tetapkan dulu. Yang penting ada dulu ruangannya. Ya, yang penting ada dulu ruangannya di mana semua pengawas itu di situ gitu bekerjanya. Gitu ya. Nah, ruangan itu tentunya kan harus punya akses keluar gitu ya. Ruangan itu harus ada akses keluar yang dia bisa lihat gitu penumpangnya lewat-lewat. Jadi dia bilang yang penting ada dulu ruangan pengawasannya, Bu. Gitu ya. Ya, kemudian ada meja ya yang cukup nyaman gitu. Misalnya kalau nanti ada yang agak dicurigai, penumpangnya bisa dipanggil ke ruangan itu tanpa merasa takut gitu ya. Nah, jadi itu dulu jadi ruangan dulu yang dia siapkan, ruangan pengawasannya itu. Nah, jadi ruangannya itu kayak ada dinding tapi ada kacanya juga jadi dia bisa lihat semua orang yang lewat gitu ya. Nah, jangka menengah di situ juga sudah mulai dia mengolah data ya. Jadi tetap ada jadi bukan cuma ruangan ya, tapi pengolahan data keimigrasiannya itu sudah ada di situ. Dia cuma butuh komputer
Karena mereka kan terhubungkan dengan internet yang bagus ya, jadi dia cuma butuh komputer. Nah, data semua, data data penumpang itu dimasukkan semua di situ. Jadi melalui di situ semua data penumpangnya. Jadi dia bisa langsung melihat yang penerbangan eh, jam sekian turun sekarang. Oh, penumpang dari Amerika misalnya ya. Jadi dia bisa lihat di sini. Jam sekian ini mereka semua tiba. Ini orangnya nih semua. Jadi seperti itu. Jadi dia bisa langsung lihat di komputernya. Itu di jangka pendek, ya, gitu ya. Di jangka pendek, jangka menengah dia kembangkan lagi karena tadi kan tujuannya ada terintegrasi pengawasannya ya. Jadi jangka menengah dia bilang saya akan usulkan ya supaya saya bisa dilengkapi dengan peralatan forensik. Ya, forensik. Jadi itu tadi forensik. Jadi tidak perlu dia geledah orang ya, tidak perlu digeledah gitu. Ya, cukup nanti ada alatnya itu yang langsung men-scan satu satu badan orang walaupun dia jalan. Itu di jangka menengah, gitu ya. Kemudian datanya sudah berkembang karena tadi sudah bisa dapatkan misalnya data pengawasannya, datanya ini jadinya berkembang sudah sangat detail sehingga datanya itu bisa dijadikan sebagai pusat informasi bagi stakeholdernya yang lain, misalnya polisi internasional, gitu ya. Kemudian eh, eh, apa lagi ya? Kepolisian internasional, terus penyidik misalnya ya, penyidik kan biasa itu ada pelarian-pelarian kan ya, seperti itu. Nah, dia bisa dimintai datanya itu. Tujuannya sih itu jangka menengahnya. Nah, itu ya jangka menengahnya. Nah, jangka panjang sudah jadi. Jadi dia bukan cuma mengawasi tapi mengendalikan baik dari prosesnya maupun dari datanya. Ya, seperti itu. Jadi pusat data dan pengendaliannya di jangka panjang itu sudah ada nanti di Bandara Juanda. Itu dia. Jadi jalan tugasnya sebagai pengawas tadi. Padahal dia cuma pengawas. Gitu ya. Nah, tapi jalan semua tugas-tugasnya. Nah, itu ya caranya membuat tujuan. Meningkat terus tujuannya. Tujuan jangka pendek, ya kita ukur kemampuan kita apa ya yang bisa kita selesaikan dalam waktu 2 bulan ini. Ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak harus langsung selesai semua. Tetapi Bapak Ibu dalam pelaksanaannya nanti ya bisa jadi nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan dalam waktu 2 bulan itu yang jangka menengahnya tadi bisa saja. Gitu ya. Tapi yang penting adalah di dalam perencanaannya Bapak Ibu harus menetapkan capaian-capaiannya itu berdasarkan durasi waktu yang dimiliki. Jangan terlalu berlebihan tapi jangan juga terlalu kurang. Gitu ya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan latar belakang dan tujuan? Silakan ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Tadi habis tujuan, kemudian kita masuk bagian yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat itu adalah dampak yang dirasakan kalau tujuannya tadi tercapai. Gitu ya. Kalau tujuannya tercapai, kira-kira apa ya manfaatnya bagi masyarakat? Kalau tujuan tadi itu tercapai, apa manfaatnya bagi instansi saya? Nah, itu yang harus dijawab oleh Bapak Ibu di sini. Gitu ya. Nah, sehingga nanti manfaatnya itu kalau bisa spesifik. Gitu ya. Siapa saja yang terlibat tadi ini dalam permasalahannya. Nah, coba dicek apa manfaatnya bagi mereka. Satu persatu. Gitu ya. Nah, ini contohnya lagi saya kasih. Ya, dia melihat ini manfaatnya dia bagi dua. Ya, ke internal organisasinya sama ke eksternal organisasinya. Di internal organisasinya kan tadi masalahnya adalah di petugas kan ya, petugas pengawasnya. Jadi dia harus memastikan ada manfaat yang dirasakan oleh petugas pengawas imigrasi tersebut. Maka dia tuliskan di sini. Manfaatnya bagi petugas imigrasi, dia akan lebih mudah melakukan pemeriksaan secara efektif. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk eksternal, karena ini banyak stakeholder eksternalnya ya kayak polisi tadi ya eh, maka intelijen ya itu otorita ya itu semua adalah stakeholdernya dia jadi dia berharap
untuk stakeholdernya tersebut ada juga manfaat yang bisa mereka rasakan. Itu yang dia identifikasi. Gitu ya. Jadi dia membagi manfaatnya itu menjadi manfaat internal organisasinya sama manfaat kepada stakeholder eksternalnya. Itu untuk manfaat. Nah, kemudian terakhir ini di ruang lingkup. Ruang lingkup itu batasan ya, batasan permasalahan Bapak Ibu. Banyak sekali masalah di organisasi, tapi tidak mungkin semuanya bisa kita selesaikan, apalagi dalam waktu 2 bulan. Jadi makanya kita harus membuat yang namanya ruang lingkup. Yang pertama adalah batasan permasalahan yang Bapak Ibu angkat itu sampai di mana, gitu ya. Yang saya ingatkan adalah sesuaikan dengan kewenangan dan tanggung jawabnya Bapak Ibu saja batasan permasalahannya. Jadi kalau tadi misalnya ya Ibu Marta tadi dengan Ibu Alexinas ya karena fungsinya tadi di pengawasan ya batasan permasalahannya hanya di pengawasan perizinan, hanya di pengawasan eh, layan investor tadi ya seperti itu. Jadi itu intinya. Ya contohnya di batasan permasalahan. Tujuannya apa kita membuat batasan permasalahan tersebut? Ya supaya Bapak Ibu juga ada pedoman ya, tidak terlalu jauh gitu. Ya tidak terlalu jauh melangkah, nanti susah nanti untuk mencapainya. Gitu ya. Nah kedua, ruang lingkupnya adalah yang masih masuk kepada area astacita. Itu tadi yang saya sampaikan ya. Bapak Ibu harus memilih minimal satu ya yang astacita yang terkait dengan permasalahan yang Bapak angkat. Gitu ya. Nah, ini contohnya lagi. Masih dengan contoh yang sama tadi ya, ruang lingkup dari eh, aksi perubahannya itu adalah adanya ruang kontrol yang terpusat, pengawasan imigrasi yang efektif dan efisien. Nah, itu ruang lingkupnya dia. Jadi dia tidak jauh-jauh nanti. Fokusnya memang adalah di pengadaan ruang pengawasan yang terintegrasi dan terpusat. Ke situ aja. Mungkin masalah yang lain juga di bandara itu masih banyak. Tapi dia bilang itu bukan urusan saya. Gitu ya. Saya fokus di sini. Untuk ini saja dia harus membutuhkan waktu 2 tahun ya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi jangan kemana-mana. Gitu ya. Nah, itu untuk ruang lingkup permasalahannya. Kemudian untuk kaitannya dengan astacita, maka dia ambilnya astacita yang ketujuh. Karena ini kaitannya dengan tata kelola pemerintahan ya, tata kelola pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Ya, mengusung smart teknologi. Jadi paling tidak dia katanya memperkuat asacita yang ketujuh. Mungkin saja juga ada kaitannya dengan asacita yang lainnya, misalnya asacita keempat, misalnya seperti itu. Tapi difokuskannya ke asacita ketujuh. Ya, karena ini pengawasan yang dilakukan ini tidak main-main, sangat sensitif. Gitu ya, akan berdampak resiko ya kalau ini tidak selesai, resikonya besar. Ya, bisa jadi nanti masuk kepada ranah hukum, ranah politik, gitu ya. Nah, itu dia. Jadi makanya dia kaitkan dengan asacita nomor 7. Nah, itu ya Bapak Ibu tadi sudah sampai ke ruang lingkup. Ya, ruang lingkup. Jadi eh, kalau saya kembali tadi di sini, ya, saya tadi sudah menjelaskan sampai bagian D. Ya, sampai bagian D. Ini masih ada lagi bagian E, F, sampai G ya. Masih ada. Tapi itu mungkin besok baru saya jelaskan saja. Ya, kalau ada waktu saya akan tambahkan, saya jelaskan sekarang. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya terkait apa yang saya sudah jelaskan tadi. Silahkan ya. Izin bertanya, Ibu. Silakan Ibu Marta. Ya, saya pengawasan itu di kita di perizinan, terutama di DPMPTSP Raja Ampat itu izin perizinan itu ada perizinan dan non perizinan.
Tapi saya punya aksi perubahan yang saya mau angkat ini tentang non perizinan, yaitu pengawasan pelayanan perizinan tanda masuk kapal wisata atau TMKW pada Dinas DPMPTSP Raja Ampat. Jadi itu ada beberapa izin di kita di non perizinan, itu ada SKA, ada TMKW, ada SIP, ada minor, tapi dari beberapa izin itu saya cuma ambil TMKW saja. Apakah bisa, Ibu? Ya, sebenarnya tidak ada masalah ya. Ya, cuman Ya, begini, kalau Ibu langsung menetapkan itu saja satu, maka selesai di jangka pendek. Ingat tadi tujuan kita kan ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang. panjang. Saya Ya, sarankan ambilnya semua tadi Bu. Tapi yang mau diselesaikan dulu sebagai project pilot di jangka pendek satu itu tadi, jadi saya gitu jelas, ya? jadi saya Iya, ambil semuanya tentang non perizinan, iya, tapi iya. yang saya bawa dalam saya punya aksi perubahan itu cuma satu TMKW saja. Ya, bukan ganti semuanya, tapi untuk tujuan jangka pendeknya hanya Jangka pendeknya TMKW itu saja. TMKW. Iya, Oh iya. ya. Jadi nanti di jangka panjang selesai semua pengawasan di non perizinan itu. Seperti itu. Berarti harus sambil perizinan dan non perizinan, atau Boleh juga, apakah saya harus, karena itu kan boleh. pengawasan kan Heeh, itu non perizinan dan non perizinan. Sedangkan kalau iya. perizinan itu dia OSS, sedangkan non Mm-mm, perizinan yang saya sudah jelaskan tadi itu iya. dia tergabung dalam aplikasi Secantik. Hmm. Ya, tergantung dari ibu sebenarnya. Kalau mau menyelesaikan semua ya, perizinan dan non perizinan, ibu bisa di jangka pendek ambil aja dulu ya sampelnya, non perizinan yang mana, perizinan yang mana, misalnya seperti itu. Bisa juga Ya, ya, kan ini intinya adalah ibu sebenarnya harus selesaikan semuanya, gitu ya, baik perizinan maupun non ya, perizinan. Ibu harus selesaikan semua. Tapi Ibu Marta, dua-duanya menjadi tugas pengawasannya ya, perizinan dan non iya, perizinan. Ya, iya. berarti kan masih di bawah kewenangannya Ibu semuanya ya. Jadi semuanya harus diselesaikan. Tapi tidak semuanya itu diselesaikan di jangka pendek. Ibu bagi-bagi saja. Yang mana dulu yang mau diselesaikan. Misalnya ya, di jangka pendek ada satu di perizinan, ada satu di non perizinan. Bisa seperti itu. Nanti di jangka menengah ada lagi sebagian perizinan, ada lagi sebagian non perizinan. Perizinan. Di jangka menengah selesai semua. Sorry, di jangka panjang selesai semua. Seperti itu. Oke, Jangan judul iya. aksi perubahannya langsung ke non perizinan TKW itu tadi. Jangan, TMKW. karena sangat selesai di jangka pendek. Seperti itu. Jadi harus Selesai di ambil jangka. harus ambil itu garis besarnya semuanya gitu, Ibu. Iya, Tapi yang betul. Jadi, dipilah-pilah yang tadi seperti Ibu iya, maksud. betul. Jadi secara umumnya aksi perubahannya Ibu Marta itu di pengawasan perizinan dan non perizinan. Seperti itu. Karena masalahnya di situ. Tapi Iya, nanti yang mau diselesaikan di jangka pendek, Ibu batasi yang mana dulu yang mau Ibu selesaikan. Seperti itu. yang Jangka seperti itu, menengah yang tadi saya apalagi, bilang. apalagi jangka menengah yang Ibu mau selesaikan, silakan. Jangka panjang semua sudah harus selesai. Kan jangka panjang itu 2 tahun, Iya, Ibu. gitu ya? Iya, Iya, oke. Jadi jangan dibatasi langsung Bu ya di judulnya itu oh pengawasan langsung. non perizinan TKW jangan, Oh, karena jadi terlalu harus sambil seluruhnya ya, Ibu. ambil seluruhnya ya pengawasan perizinan dan non perizinan. Itulah aksi perubahannya Ibu Marta nanti, gitu ya. Nah, nanti Baik, di Ibu. jangka pendek Iya, baru Ibu Ibu izin, batasi. Ibu. Iya,
Ya, lanjut ya Ibu Andi Apriani, silakan Bu. Iya, Ibu izin, selamat pagi, salam sehat selalu. Ibu Pagi, mau bertanya iya, sedikit. Yang silakan. tadi, jadi nanti itu 13 Oktober itu ujian proposal, seminar proposal, itu Mm-mm, sampai di mana mm-mm. saja Ibu tahapnya? Se- eh, Kalau seminar proposalnya ini semua Bu, ini Oh, sampai sampai G. pemetaan Iya. kegiatan. Mm-mm. Iya, ini masuk semua sebagai Profil, rancangan aksi terobosan, perubahan. milestone. Iya, iya. Jadi Iya, ini Bu. semua masuk ke dalam bagian rancangan aksi perubahan Bu ya, dari poin A sampai Iya, poin Bu. G. Yang saya baru jelaskan itu baru sampai poin D, Iya, Bu. gitu ya. Makasih, Bu. Iya. Saya jelaskan ini sampai poin D karena saya harap hari ini Bapak Ibu sudah mulai menyusun draftnya. Dicoba-coba susun draftnya dari A sampai D. Gitu ya. Besok baru kita lanjut poin E sampai G. Gitu ya. Ada lagi mau tanyakan? Ya, ini saya sudah tadi beserta dengan contoh-contoh ya. Harapannya supaya Bapak Ibu dalam menyusun setiap pokok bahasan tadi ini ya sudah ada ya melihat bukan hanya penjelasannya ya, tetapi ada contohnya gitu. Nanti bahan ini saya akan kirim ke grup coachingnya ditambah dengan modulnya ya. Modulnya juga akan saya kirim ulang. Ibu Andi Apriani bisa nanti nama kelompoknya. Biar saya tidak bingung karena banyak sekali grup coaching saya ya. Iya, Kelompok 3 PKP iya, Bu. 7. Apa namanya, Bu? Ya, gitu. Kelompok PKP 3 7. PKP Iya, 7. iya. Di kelompok Supaya 3 PKP 7 7 angkatannya tujuhnya, Bu, Ibu tuh Romawi angkatan saja ya? 7. Boleh, boleh. Ya, 7 tujuhnya Romawi boleh saja. Romawi. Boleh, boleh. Biar saya Oke, tidak Bu, bingung, siap Bu, Ibu, karena sudah. banyak banyak grup Iya, coaching. Bu, saya juga. Saya juga, Bu. Ya, Bu, Iya. siap. Oke, makasih, Di. Ya. Ini ya, Oke, semua ini Bu. sudah ada contohnya sampai ruang lingkup ya. Jadi coba aja dulu hari ini mulai disusun sampai ke ruang lingkup ya, karena ini baru masih draft. Jadi eh, nanti besok kita akan cek bersama ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau menjelaskan sedikit kenapa komponen tadi itu penting sekali. Tidak boleh ada yang kurang ya. Dari A sampai G itu harus ada semua nanti di dalam rancangan eh, aksi perubahannya. Tidak boleh kurang. Karena itu semua masuk ke dalam bagian penilaian. Ya, bagian penilaian rancangan aksi perubahannya. Nah, untuk penilaian rancangan nanti, ya, Bapak Ibu itu akan ada 5 komponen yang mau dinilai nanti. Ya, ada 5 komponen. Eh, Komponen yang pertama, ketepatan rencana aksi perubahannya. Nah, di sini ini yang saya sampaikan tadi ke Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu itu nanti mau dilihat kemampuan analisisnya. Analisis yang dimaksud sini adalah analisis dalam menemukan permasalahannya itu dan juga usulan penyelesaian masalahnya. Gitu ya, baru usulannya gitu. Jadi kenapa masalah itu penting? Kenapa masalah itu yang diangkat? Nah, di situ nanti harus bisa tergambarkan di dalam rancangannya. Gitu ya. Itu ada di dalam latar belakangnya Bapak Ibu. Jadi aspek yang pertama ini harus kuat di latar belakang. Karena di latar belakang tadi saya minta ya, ada penjelasan kenapa masalah itu, apa masalahnya, kenapa masalah itu yang diangkat, ya, apa dampaknya dari masalah itu, gitu ya, apa penyebab masalahnya, kemudian yang paling penting apa usulan penyelesaiannya. Itu di latar belakang.
Walaupun mungkin ringkas ya, tapi poin-poin itu harus ada supaya tercapai ini yang aspek yang pertama, ketepatan rencana aksi perubahan. Gitu ya, itu aspek pertama yang dinilai. Kemudian terobosan inovasi. Ya, nah kalau terobosan inovasi sudah yang dinilai itu adalah eh, inovasinya, apakah memenuhi kriteria inovasi. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah menemukan solusinya, selesai tadi poin nomor satu ini, ya poin aspek nomor satu. Tetapi untuk bisa memenuhi aspek nomor dua, jadi Bapak Ibu gagasannya itu harus memenuhi kriteria inovasi. Inovasi itu kriterianya adalah ada unsur kebaharuannya. Ya, harus ada unsur kebaharuannya beda dari sebelum-sebelumnya. Itu ya. Ya, jadi walaupun ini tupoksinya Bapak Ibu, perlu dipastikan bahwa nanti yang Bapak Ibu mau lakukan di dalam aksi perubahan itu inovatif. Ya, ada unsur inovasinya gitu. Ya, jadi harus bisa memenuhi aspek yang kedua ya. Itu nanti sudah tergambarkan ya pada saat Bapak Ibu eh, mengusulkan nanti usulan penyelesaian masalahnya. Itu sudah bisa gambarkan. Di tujuan sudah kelihatan terobosan inovasinya tersebut. Ya, apalagi nanti kalau kita berbicara di ada namanya strategi penyelesaian masalah ya, yang tadi di pokok bahasan selanjutnya. Itu nanti harus kelihatan di mana inovasinya. Gitu ya. Kemudian tahapannya. Ya, yang dihitung lagi sekarang tahapannya. Nah, kalau tahapan itu di milestone kegiatan. Ya, ya di milestone kegiatannya. Jadi nanti kelihatan di situ ya, seperti apa Bapak Ibu menyusun langkah-langkah dari aksi perubahannya, gitu. Nah, eh, bukan dari banyaknya kegiatan sebenarnya ya, kalau kita melihat tahapan-tahapan rencana perubahannya ini, bukan dari banyaknya kegiatannya, tapi apakah kegiatan yang Bapak Ibu usulkan itu memang mampu menyelesaikan masalahnya. Itu yang kita mau lihat. Nanti besok ini ya kita akan lihat seperti apa contohnya. Kemudian aspek yang keempat adalah peta stakeholdernya. Ya, jadi pemetaan stakeholder, Bapak Ibu tidak boleh bekerja sendiri di sini di aksi perubahan ya. Makanya dari awal tadi saya bilang Bapak Ibu hari ini sudah bisa bentuk tim kerja atau tim efektifnya. Tidak boleh Bapak Ibu kerja sendiri. Makin banyak orang yang dilibatkan, makin baik. Jadi bisa memenuhi aspek yang keempat ini. Gitu ya, sumber daya manusia, tim kerja, jejaringnya, itu penting sekali. Gitu ya. Nah, makin banyak yang dilibatkan bukan jumlah orang ya, tapi pihaknya. Jadi keterlibatan berbagai macam pihak. Kalau bisa pentahelix, ya, ada masyarakat, ada pakar, ada dari organisasi atau OPD lainnya, ya seperti itu. Jadi kalau bisa dari segala jenis gitu, dunia usaha, ya pelaku usaha seperti itu. Kalau bisa ya, kalau bisa dilibatkan semua, itu makin baik. Aspek yang kelima adalah rencana strategi pengembangan kompetensi. Nah, ini yang belum saya singgung dari tadi ya, karena besok baru akan kita bahas sebenarnya. Tapi saya hanya mau mengingatkan lagi, poin nomor 5 ini itu terkait dengan instrumen pemetaan potensi diri yang Bapak Ibu harus isi waktu tahap pembelajaran mandiri kemarin yang bentuk Excel. Ya, sudah diisi ya. Ada itu yang self assessment kemarin, pemetaan sikap perilaku yang dalam bentuk Sudah Excel. Ibu. Sudah ada ya? Sudah ada hasilnya Ya. itu. Ya, jadi Ibu. hasilnya itu mau dimasukkan ke dalam rancangan aksi perubahannya di bagian terakhir. Gitu ya. Nah, itu harus ada. Jadi nanti kita sudah bisa melakukan rencana, jadi bisa memetakan ya, menyusun rencana pengembangan kompetensi diri kita sendiri berdasarkan hasil self assessment tersebut. Seperti itu ya. Nah, eh,
kalau dilihat dari aspeknya ini, berarti memang Bapak Ibu harus menyelesaikan ya eh, laporan rancangannya itu secara utuh dari A sampai G. Ya. Ini ya, harus lengkap memang di sini. Ya, harus yang ini ya, semuanya yang dimasukkan supaya bisa memenuhi 5 aspek penilaian tadi. Itu. Jadi nanti eh, eh, kalau bagian E, F, dan G itu besok baru kita akan coba selesaikan. Ya, yang penting dulu yang ini nih, A, B, C, D, E, gitu ya. Oke. Kalau sudah eh, dilihat tadi ya, eh, aspek-aspek itu semuanya memenuhi ini. Ya, bagian F tadi sangat penting ya. Bagian F ini ada 2 komponen penilaian di dalamnya. Bagian F ini, ya, ada 2 komponen penilaian di bagian F tadi ini ya, yang kaitannya dan pentahapan dan kaitannya dengan peta stakeholder. Ya, jadi ini bagian F ini nanti mungkin agak-agak detail nanti kita untuk penjelasannya karena ada 2 komponen penilaian di dalamnya. Sebenarnya ada 3 malah ya dengan terobosan inovasi. Ya, ini tadi terobosan inovasi ya. Di sini kita berbicara memperlihatkan di mananya inovasinya kita itu, apa yang menjadi unsur kebahagiaannya. Nah, gitu ya. Itu Bapak Ibu ya untuk rancangan penilaiannya. Ya, ada yang tanyakan lagi sebelum saya menjelaskan ini tugasnya untuk hari ini. Tugas hari ini adalah rancangan ya, rancangan. Jadi kita mulai menyusun draft, walaupun dalam bentuk draft tidak masalah, ya. Tidak masalah untuk kita akan step by step ya, sedikit demi sedikit kita mulai melakukan penulisan laporan kita supaya nanti di sebelum sebelum seminar itu kita akan ada temuan eh, tanggal 11 Oktober ya. Nanti tanggal 11 Oktober baru kita pembimbingan lagi Bapak Ibu. Terlalu jauh kan ya? Jadi Iya, ya, besok kita coba selesaikan draft ya dari apa penjelasan dari rancangan aksi perubahannya. Tapi nanti kita akan coba komunikasi lagi ya. Kita akan komunikasi di grup. Plus nanti saya akan coba carikan lagi waktu untuk eh, membahas ulang lagi secara keseluruhan rancangan dari proyek perubahannya Bapak Ibu. Ya, nanti nanti saya akan carikan nanti waktu. Oke ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang mau tanyakan, maka saya mau menyampaikan eh, tugasnya hari ini. Ya, tugas hari ini terkait dengan penjelasan saya tadi, bagian A sampai bagian D. Gitu ya. Bagian A sampai bagian D. Jadi, Bapak Ibu coba mulai menyusun rancangan proyek perubahannya, mulai dari bagian A sampai bagian B, bagian D tadi ya. Tetapi ditambahkan dengan satu, di atasnya sudah harus ada judulnya. Gitu ya. Karena judulnya nanti itu akan harus sinergi dengan bagian A, B, C, D itu. ya Bu. Gitu ya. Oke. Besok kita akan coba untuk melihat ya, mungkin tidak semua 10-10-nya yang bisa saya lihat karena kita mau menjelaskan juga ya. Ada penjelasan, tapi Besok nanti jam berapa Bu mulai? besok itu mulainya pagi. Pagi Bu, jam 8.
Mungkin besok agak Ya, telat lagi karena jam 8 baru apel pagi. apa lagi ya? Waduh, tunggu dulu ya. Eh, saya tanyakan juga nanti ke ini ya, karena saya juga nggak bisa telat selesainya, karena ada latsar lagi Ya, jam 10. Nanti saya tanya dulu. iya Bu. eh Nanti dikondisikan Ibu. Pakai HP saja iya, dulu bisa. iya, iya, iya. Ya, Saya juga akan coba cek siap. dulu ke ini, apakah jamnya besok itu yang sesi pertama jam 8 atau sesi kedua jam 10. Saya belum tahu ya. Nanti saya cek dulu. Ya, Bu. Ibu, saya mau tanya. Ya, silakan Bu Norce. Ya, Ibu, minta maaf terkait tadi pembentukan tim. Saya dari distrik Hmm, kan masih ke sana. Apakah hari ini saya hmm. harus naik untuk pembentukan apa atau kapan, Ibu? Ya, Sedangkan eh ya, sebenarnya kalau secara legalitasnya itu nanti bisa ya. Nanti legalitasnya. Yang saya maksud ini kalau misalnya Ibu Norce udah punya bayangan siapa nanti yang mau bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan aksi perubahannya. Nah, itu aja dulu yang besok diajak. siap, Ibu. Terima Gitu kasih. ya. Karena nanti misalnya pembentukan tim itu harus legal ya, jadi nanti akan ada pertemuannya tersendiri ya, kemudian ada nanti penapan SK timnya. Nah, itu kan butuh waktu. Ya, sedangkan ini besok kita sudah mau ajak ini timnya. Jadi untuk sementara eh, tunjuk langsung aja dulu siapa kira-kira nanti yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan aksi perubahan besok diajak Siap, Ibu. Terima kasih. ya. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, kalau sudah tidak ada, tidak apa-apa ya. Mungkin sudah bisa nanti ditulis-tulis eh, apa saja gagasannya atau permasalahan yang mau diangkat ya nanti oleh Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang teringat langsung dituliskan dulu ya supaya tidak dilupa gitu nantinya. Ya. Oh ya, saya mau menyapa dulu Pak Yustus ini ya. Pak Yustus dari distrik ya Pak ya. Iya, Ibu. Ya. Pak Yustus, apa betul ini jabatannya Kepala Sub Bagian Umum ya? Siap, Ibu. Ya, oke. Pak, boleh tahu, karena kita tadi sudah selesai tadi proses coachingnya ya. Jadi, eh, kalau Pak Yustus sudah berapa lama menjadi Kasubag Umum di distrik? Baru 2 tahun ya, Ibu. 3. 3 tahun, Pak. Iya, 3 tahun ya. iya, Gitu ya, Pak ya? Sudah 3 tahun, iya, Ibu. berarti dari tahun Iya, 2021 gitu. iya. 2022. Dua, Oke, dua, Ibu. ya, ya. Apa tugasnya, Pak, sebagai Kasubag Umum? Ya, saya, Ibu, kalau di itu untuk apa? Mengatur surat masuk, surat keluar, terus atur Hmm, apa pegawai juga di situ, Ibu. Karena kita di situ eh, kita cuma baru 2 seksi ya. Iya, 3. Cuma yang apa Kasubag cuma saya sendiri, Bu. Karena kita di sana cuma 9 orang ya, Ibu. Jadi hmm, Pak Distrik, Ibu Sekretaris, hmm, saya sendiri, cuma yang lain-lain belum ada jabatan, Ibu. Cuma jadi hmm. semua, hampir semua pekerjaan kita merangkap begitu. Hmm, oke. Nah, berarti kan cukup banyak ya yang Iya, dikerjakan. Ya, iya, Ibu. ada surat masuk persuratan ya, Iya, persuratan, pengelolaan persuratan, kemudian pengelolaan juga mungkin iya, database pegawai ya iya, di umum benar. semua itu ya. Iya, Ibu. Iya, pegawainya cuma sedikit kan Pak ya, total-total cuma Iya, 9 kan ya. iya. Ya, itu Tadinya, PNS Pak. tadinya 10, cuma
satu pensiun, tinggal kita 9. Oke. Ya. Selain PNS, ada enggak yang lain, Pak? Selain PNS. Ada honorer yang baru diangkat Heeh, kemarin. Nah, heeh. Berapa terus honorernya? kita honorer ada 10. Mm-mm. Oke, ada 10 ya. 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 Nah, terkait dengan pengelolaan surat menyurat atau pengelolaan kepegawaian, apa permasalahan biasanya Pak Justus hadapi, Pak? Ibu, kita di sana kantor listriknya baru sekarang tuh belum baru dibangun. Cuma waktu kita di sana karena kendala tempat kerja sampai baru 2024 ini baru ada kantor yang permanen tapi belum belum diresmikan. Kita kan Hmm, distrik baru, jadi kita cuma ya, pindah-pindah istilahnya mungkin jadi administrasinya tidak terlalu ini, jadi kita acak-acakan gitu Ibu. Minta ya. maaf. Oh, oke, Hmm. oke. Nah, bagus itu Pak Justus. Justru karena masih baru, jadi kan Nah, sudah mau eh, iya iya, istilahnya sudah mau meng- melangkah untuk mengaktifkan ya, sudah mau iya iya mengaktifkan iya gitu ya. Jadi iya justru itu bagus Pak. Ya, iya dikarenakan ini kantor baru masih berantakan ya. Ya, jadi iya sudah harus benar itu. Ya, sudah harus iya ada penataan pengelolaan iya suratnya, penataan iya siap administrasi pegawainya. Sudah harus ada itu iya Pak Justus. iya Ya, iya iya Bu. itu aja ya yang diangkat jadi permasalahan supaya Siap nanti Ibu bisa siap mendukung ini kinerja distriknya yang baru, mumpung masih baru ya, mumpung masih baru siap penempatannya. Gitu Pak. Kantor distriknya sudah siap. berapa lama ini ditempati? Ibu baru yang ini baru 1 bulan kan Ibu, yang Oh, baru oke. sekarang. Ya. Jadi justru ini bagus, justru mumpung baru ya, sehingga Bapak sudah mulai ya membuat kayak pondasinya ya, kayak pondasi Iya dasarnya gitu. Jadi sudah harus ditata ini Pak, siap pengelolaan surat menyuratnya sama manajemen kepegawaiannya. siap Ibu siap Boleh ya, begitu ya? siap Ibu. Oke. Seperti itu Pak. Nanti seperti tadi saya sarankan ya ke Ibu Marta, tidak harus semuanya diselesaikan ya di jangka pendek. Karena tadi kan kita ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang, gitu ya. Mungkin nanti Iya di jangka panjang Pak Justus itu sudah sampai kepada penyiapan sarplasnya misalnya ya, atau di jangka iya menengah eh, penyiapan dukungan sarplasnya. Mungkin di situ. iya Tapi jangka pendek tidak perlu itu, ya, karena takutnya nanti tidak bisa dicapai dalam waktu iya 2 bulan. Yang gampang-gampang aja dulu, Pak. Ya, iya itu tadi yang saya bilang, menata surat masuk surat keluarnya, ya, iya sama iya menata kearsipan atau Pegawai. database-nya pegawai. Siap iya Boleh ya? Ya, ada komputer siap toh, Ibu Pak. siap. Pak Yusuf sudah ada komputer di sana toh? Kita ada untuk sementara dalam ruangan belum ada Ibu, komputernya belum. Hmm. Jadi, Jadi komputer apa yang sekarang dipakai? kita cuma baru satu yang di bagian apa umum, tapi cuma satu saja Ibu. Dan kita pakai Ya, tahu dengan Pak Distrik, kita semua sama-sama di situ Ibu. oke, jadi tidak apa-apa ya, justru nanti Ya, terpusat jadinya Pak. Jadi siap siap pakai aja itu untuk ya nanti mulai menyusun, mumpung mumpung kantornya baru, iya pegawainya masih sedikit, iya ya. Jadi iya Bapak mulai menata itu dua, ya, iya menata iya persuratannya sama menata database kepegawaiannya. siap Boleh begitu? siap Ibu. Boleh ya? Boleh. Nah, Ya tadi juga saya sudah sampaikan Pak Justus, besok saya akan lanjutkan lagi penjelasan mengenai penyusunan rancangannya, tapi sudah boleh didampingi sama stafnya atau tim efektifnya, ya ya, supaya dia ya bantu, yang mau nanti membantu Pak Justus pada saat pelaksanaan aksi perubahan, sudah boleh ikut bergabung juga besok, supaya dia ya tahu apa-apa ya yang perlu dilakukan.
Baik, Ibu. Gitu ya? Ya. Semangat Pak Oke. Justus. Iya. Iya, iya, iya. Gimana jaringan di sana, Pak Justus? Jaringan Gimana, Ibu? internetnya? Ibu kita sana ya kalau musim hujan atau angin itu hilang-hilang, Ibu. Jangan khawatir Pak. Di Makassar juga begitu. Nanti sebentar lagi saya ini jelek lagi jaringan saya ini karena sudah mulai lagi mendung-mendung ini ya. Saya nggak tahu ini Ya. kenapa cuaca sangat mempengaruhi ininya kita ini internet. Kami juga di sini nih Pak. Jaringan internetnya kurang bagus ini. Iya. Oke ya. Jadi yang penting ada waktu sinyalnya bagus, ya tetap diikuti. Kemudian ikutkan anggotanya ya, stafnya supaya ada yang bisa bantu untuk menyimak ya, Iya. menyimak penjelasan saya nantinya ini. Ya. Oke ya. Nah, untuk besok itu tadi tugasnya ya, yang bikin draft rancangan sampai ruang lingkup saja dulu. Ya, sampai ruang lingkup saja dulu. eh, Paling tidak ada gambaran buat saya nanti, Bapak Ibu, sebenarnya mau mengerjakan apa. Ya, seperti itu. Nanti selebihnya baru kita lanjut. Gitu ya. Oke. Pastikan dulu semuanya sudah masuk grup kita, grup coaching kita. Sudah masuk semua ya. Baru 10 nih dengan saya, berarti ada yang kurang satu ini. Ya, Bu, masih kurang satu. Iya. Pak Siapa? Roni, Bukan. Bu. Oh, Pak Pak Roninya ya? Ya, Pak Roninya. Ada yang kenal Pak Roni, yang Ibu punya kenal, nomornya Pak Roni. Ya, Ibu, tolong dihubung. Ibu izin kenal, tapi saya sudah sampaikan sama keluarganya, cuman sampai sekarang Pak Roni belum ada kabar. Oh, ada yang punya nomor WA-nya kah? Pak Roni itu supaya bisa dimasukkan ke grup? Ada? Nggak punya ya nomornya ya? Iya. Ya, nanti saya cek ke Yesus ini. punya, Yang saya cek Pak ke Yesus punya penyelenggara nomornya saja Pak nanti. Roni. Pak Roni tidak, saya tidak punya nomor. Nomor yang Pak Roni tidak ada di sini. Nanti saya tanya ke penyelenggara kalau punya nomornya Pak Roni saya masukkan ke grup supaya bisa di-invite. Gitu ya. Iya, Ibu. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah, saya kira sudah cukup ya pertemuan kita untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa ditindaklanjuti ya. Eh, Kuncinya sebenarnya adalah disiplin ya, Bapak Ibu. Disiplin sama konsisten. Ya, jadi nggak apa-apa sedikit-sedikit. Yang penting dalam satu hari itu jangan ada yang kita tidak berkontribusi ya terhadap rancangannya ini dalam satu hari itu. Ya, jadi kalau ada idenya, ada lagi yang diingat, catat langsung ya. Walaupun mungkin baru catat-catat biasa gitu. Jadi jangan sampai satu hari ada lewat karena nanti kalau kita biar nanti sekali pas sudah dekat-dekat waktu, udah nggak bisa kepikiran lagi. Gitu ya. Jadi akhirnya kita jadi asal-asalan nanti bikinnya. Gitu ya. Oke. Semangat ya Bapak Ibu. Ya Bu, Semangat ya. Ya. Ya, semangat. Bu. Iya, kan tidak sendiri toh. Ya, kalau kalau Pak Yustus pusing, coba lihat itu di layar ada 8 orang lainnya juga yang pusing. Ah, Ya, Pokoknya Ibu, saling menyemangati Ibu. iya Ibu tidak betul. pusing. Karena semua Ya. Sendiri sekarang Pak ini. Justus laki-laki. Hai. Oh, sama Pak Roni tadi. Pak Pak Yustus ya sebenarnya temannya masih ada Pak Roni, tapi karena Pak Roni tidak ada, jadi Pak Yustus jadi raja minyak ini di sini ya. Ya, ini terbalik sekali Pak Yustus. Biasanya itu yang kurang perempuan. Jadi dalam satu kelompok coaching itu biasanya cuma ada satu, ada dua perempuan, maksimal itu dua. Ini terbalik, cuma ada dua laki-laki. Iya, habis Pak Munawar Eman pagi-pagi kita tahu emansipasi gimana. Bu. Pak Munawar salah penempatan ini.
Tidak, berarti banyak memang perempuannya nih di kelompok PKP 7 ini. Iya. Ya, salah-salah nanti ini Pak Roni, Pak Roni jarang hadir karena jaringan. Pak Yustus terus jadi raja ini. Ya, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Nanti disampaikan aja ke Pak Roni, hadir di grup coaching supaya saya tidak sendiri jadi laki-laki di situ ya. Iya, kayaknya baru itu jauh tuh. Oh, tempatnya jauh ya, Iya. distriknya. Oke. Nah, besok kita ada jadwal. Tolong disampaikan aja kalau ketemu dan Pak Roni, supaya kan cari tempat supaya bisa ikut bergabung dengan kita. Siap, Ya, siap, siap. besok pagi. Oke. Saya kira itu aja dulu ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sampai ketemu besok. Info-infonya Makasih akan Bu saya atas share ilmunya. di grup. Makasih, Iya, Bu. Ibu sama-sama. jangan lupa Ya Bu. kirim itu materi. Iya, saya kirim di grup ya. Saya kirim di grup Siap, materinya Ibu. biar gampang dibuka. Oke, sip. Siap. Ya. Baik, Siap, Bu. Ibu. Oke, baik, Bu, makasih. Sampai selamat jumpa pagi. besok. Selamat Assalamualaikum. pagi. Pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Salam sehat warahmatullahi semua. wabarakatuh. Salam sehat. Cantik-cantik semua. Iya. Baru mulai. Iya,